tegas dan membela rakyatnya. Harus rela berkorban, Bapak Kades. Visi-misinya mana? Ya, acara batin oksigen, Pak. Lu sewu perlu diketahui bersama bahwa Ibu bolak-balik terus menjelaskan kepada panjenengan. Saya punya hak dan punya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tapi harus melalui mekanismenya, itu harus ditempuh Bapak Ibu. Lah kok baru lanjutkan itu ya tunggu sewunya, saya melanggar aturan. Bukan saya melindungi, tidak, bahkan saya itu kalau menyarankan di mana-mana saya menyarankan. Jika ada aparatur pemerintahan desa yang berjalan tidak sesuai dengan aturan, berilah masukan. Kan seperti itu, saya sering mengatakan seperti itu. Lah karena terbenturnya aturan, saya tidak mau semerta-merta bahwa hal ini harus dilaksanakan hari ini seperti ini, tidak. Lah maka untuk SK dari para perangkat itu ada di tangan panjenengan, tetapi harus melalui mekanisme. Berarti ada dua versi, ada dua opsi. Maksudnya apa? Satu di tangan panjenengan, yang kedua melalui mekanisme. Sing di tangan jenengan baik, sementara sing menyong bombong, Pak. Yang di tangan panjenengan Harus ada hasilnya hari ini. Ada hasilnya rasa. Mekanismenya adalah ini Bapak Ibu, kewenangan saya adalah ini, nanti tunggu ya, saya akan menempuh sesuai dengan prosedur. Bahasanya kayak siapa dengan gongleng gonjong beli orang apa wis gongleng gontok wis lah harus bebe Anu biasa dihapusi iki, Pak. Enggak, saya tidak mau, justru itu akan membuat hal-hal yang orang baik ke kita dan ke panjenengan. Kuliner dihapusi iki. Jangan seperti itu. Saya ya kalau memang itu sudah keputusan, ya keputusan, tidak boleh istilahnya keputusan hapus-hapusan enggak. Tapi ya itulah, saya diberi waktu, diberi kesempatan dengan teguran yang seperti ini, ya mohon, ya. Kami berikan waktu hanya 1 bulan. Aturannya Pak 1 bulan. Aturannya 1 bulan. Lah kok sebelum 1 bulan terjadi gejolak lagi yang diperbuat oleh beliau Bapak Kadus, orang sampai sebulan bahkan 3 dina mungkin bisa Pak. Cuma acuan ini memang harus 1 bulan, ibaratnya seperti itu. Oh bahkan dina kok tetap itu, ya mungkin bisa untuk mempercepat hal tersebut. Memang terkenal nang YouTube. Terkenal. Itu dulu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh warga tentunya ini diklarifikasi oleh kepala desa. Betul apa tidak apa yang disampaikan oleh masyarakat. Beberapa pengaduan seperti dianggap tidak adil, ya, penyalahgunaan wewenang, membuat keputusan sepihak. Ini tentunya diteliti, diklarifikasi dari mereka yang mengadukan. Kalau memang terbukti, ya ada tahapan-tahapannya, mekanismenya. Kalau itu merupakan pelanggaran perda, ada sanksi administrasi, mulai dari teguran lesan, kemudian 1 bulan teguran lesan, ada perbaikan apa tidak. Kalau tidak ada, teguran tertulis pertama, itu juga ada waktunya, disertai dengan kewajiban-kewajiban dari saudara Kadus. Itu kalau memang terbukti dari hasil penelitian klarifikasi dari kepala desa. Kemudian teguran tertulis kedua kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya, sampai dengan pemberhentian sementara kalau memang tidak bisa memperbaiki selama 6 bulan. Baru kalau memang itu tidak dipenuhi terhadap tuntutan masyarakat yang dibuktikan mungkin betul, itu diberhentikan.
Sehingga untuk saat ini ya tidak bisa kalau itu dianggap pelanggaran perda, larangan sebagai perangkat desa, tidak bisa kepala desa membuat surat pemberhentian secara langsung. Itu harus melalui tahapan-tahapan yang harus ditempuh sebagaimana diatur dalam perda, gitu ya. Saya rasa itu jawaban saya. Bekerja secara profesional, proporsional, ya, tugas-tugas perangkat desa tidak boleh diskriminasi, tidak boleh mempersulit atau membebani anggaran ke masyarakat tanpa hasil musyawarah desa. Dengan kita perangkat desa bekerja sesuai dengan mekanisme aturan yang ada, tidak melanggar aturan, kami yakin bisa berjalan dengan baik. Sehingga kejadian ini tentunya memberikan hikmah pada yang lain supaya perangkat desa lebih hati-hati dalam bekerja. Ya. Terima kasih Pak. Pada hari ini karena dari pemerintah desa menerima aduan dari warga masyarakat di wilayah Grogol Karangjati yang isi aduannya adalah menuntut bahwa atas nama Bapak Iksanuddin sebagai Kadus Karangjati diminta untuk mengundurkan diri karena cara kinerjanya itu sudah tidak bisa diterima oleh warga masyarakatnya. Sehingga dengan pengaduan yang diminta oleh warga masyarakat ke pemerintah desa, akhirnya pemerintah desa menindaklanjuti permohonan dari warga masyarakat Grogol Karangjati. Kebetulan pada hari ini pemerintah desa melaksanakan kelanjutan permohonan tersebut melalui mengklarifikasi dari kedua belah pihak, baik pihak yang diadukan maupun pihak yang mengadukan, sehingga muncullah satu keputusan kepala desa yang nantinya menjadikan bahan kekuatan bagi kedua belah pihak, juga bahan yang nantinya bagi Kadus desa mungkin bisa menjadikan satu pedoman maupun acuan dalam melaksanakan kegiatan selama para pemerintah desa di Grogol Karangjati tersebut. Dan jika ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan teguran kepala desa kepada Bapak Kadus Iksanuddin selaku kepala dusun Karangjati, untuk tahapan selanjutnya oleh pemerintah desa akan dilaksanakan teguran yang berupa tertulis, dalam arti bentuknya adalah SP1. Itulah yang saya beri keterangan kepada panjenengan semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sedikit Pak, terkait dengan ini kan warga masih terus bergejolak Pak ya. Ya. Apakah memang aturannya harus SP1 atau bisa langsung diberhentikan? Kalau kita melihat dengan adanya aturan yang baru dilaksanakan oleh pemerintah desa, ini memang aturannya seperti itu. Tapi nanti kalau ada aturan yang sudah kita buat ke pemerintah desa tersebut, masyarakat tersebut harus turun dari karena kami pun akan konsultasi dengan Nah, saya sendiri ingin dengan adanya SK yang dibuat oleh kepala desa sebagai pemberhentian Kadus tersebut menjadikan satu SK yang nantinya akan istilahnya tidak ada apa-apanya, dalam arti mungkin bisa menjadikan satu bentuk kementalan itu karena tidak melalui prosedur itu. Hanya itu. Terima kasih Pak. Juga pusing Pak. Dengan masalah Saimin ya? Oh ya, terkait dengan tuntutan warga dusun Karangjati, permasalahan dengan Kadus Iksanuddin seperti apa tanggapan dari pemerintah desa? Yang jelas saya mewakili warga Karangjati ya, satu mengajukan pada kepala desa untuk mengundurkan Kadus Iksanuddin yang sudah tidak berkompeten menjadi Kadus Karangjati. Satu itu. Yang kedua, Kadus Iksanuddin terlalu banyak masalah-masalah yang selama ini masih berjalan di Karangjati. Yang ketiga, saya juga sudah mengajukan dengan berbagai lampiran-lampiran
Dusun Karangjati yang mungkin 90% mempersetujui untuk turunnya Kadus Ihsanuddin. Yang keempat, harapan kami kepada Kepala Kades untuk secepatnya memutuskan turunnya Kadus Ihsanuddin. Terus tadi kan sudah ada jawaban dari pemerintah desa terkait dengan sudah dikeluarkan SP1 untuk Kadus Ihsanuddin. Tanggapan dari warga masyarakat sendiri seperti apa? Yang jelas dari saya kurang puas, Pak. Kurang puas dari keputusan Kepala Desa karena dari Kadus Ihsanuddin itu sudah bukan satu kali pengajuan dari warga, Pak. Sudah 3 kali ini. Apabila Terus sebenarnya tuntutannya apa tuh? Tuntutannya yang jelas Kadus Ihsanuddin harus diberhentikan dari kepala dusun. apabila belum puas, apa langkah selanjutnya? Ya mungkin dari kami ya mungkin ada langkah-langkah yang mungkin nanti saya perhitungkan dengan rekan-rekan dengan warga bagaimana berbicara. Apa ada beberapa hal apa yang membuat masyarakat begitu getol ingin menurunkan Kadus Ihsanuddin? Satu ya dia tidak berkompeten jadi Kadus warga Karangjati. Yang kedua meresahkan warga. Yang ketiga sudah banyak kota yang di luar Karangjati pun bukan 1-2 yang jelas punya rapor yang merah. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas. Ya.